Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 20 Februari 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 11 sebagai bacaan yang pertama. Digambarkan dalam bacaan itu, firman Tuhan akan turun seperti hujan dan salju dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengari bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan benih kepada penabur. Demikian pula firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Sedangkan dalam bacaan Injil sebagai bacaan kedua dari Injil Matius bab 6 ayat sampai 15, Yesus menyampaikan khotbah di bukit soal doa. Doa janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi doa yang pokok dan kita diajarkan dengan doa Bapa Kami. Dan barang siapa mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan orang itu. Tapi kalau tidak mengampuni orang, Bapa juga tidak akan mengampuninya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua menyadari bahwa kita ini sudah diberi sabda Allah, dan sabda itu hendaknya menghasilkan buah, menumbuhkan tumbuhan kasih, berikan benih kasih kepada kita semua, sehingga diharapkan bumi penuh dengan buah-buah kasih. Tugas kita hendaknya menyuburkan tanah-tanah dan benih-benih itu agar tumbuh, sehingga kerajaan Allah akan segera nyata di tengah-tengah dunia. Bagaimana cara kita untuk memelihara benih itu, menyuburkan dan menjadikan sabda itu berdaya guna? Salah satunya adalah menghayati, menghidupi, dan menerjemahkan doa Bapa Kami di dalam kehidupan kita. Pertama-tama, kita harus berani mengakui tidak ada Allah lain kecuali Bapa yang di surga. Kita juga diajak untuk membangun komunikasi, relasi, persatuan sebagai gereja Kristus, karena kita adalah anak-anak dengan satu Bapa. Dalam ungkapan doa Bapa Kami, Bapa Kami yang ada di surga. Ini Bapa kita semua. Konsekuensinya kita bersaudara
membangun komunitas gereja. Untuk dapat menjadikan benih itu berhasil, maka hidup kita, karya-karya kita harus membuat nama Bapa dimuliakan atau dikuduskan. Dan harusnya juga dengan hidup dan karya-karya kita, kerajaan Allah segera datang dan terwujud di tengah-tengah dunia ini. Ungkapan dimuliakan namamu artinya hidup dan karya-karya kita menjadikan nama Allah semakin dimuliakan, dan juga tindakan kita, karya-karya kita menjadikan kerajaan Allah segera datang dan meluas. Datanglah kerajaanmu. Kita juga diajak menyadari karya, hidup, dan tindakan kita menjadikan suasana dunia ini hampir mirip seperti di surga. Tidak ada kesedihan, yang ada adalah sukacita. Kita jauhkan segala tindakan yang membuat malapetaka dan kesedihan, agar akhirnya di atas bumi seperti di dalam surga. Kita juga diminta untuk tidak tamak, cukup memikirkan makan sehari-hari dan peduli kepada orang lain. Berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya. Dengan demikian, kita berkesempatan kepada orang lain juga mendapatkan rezeki yang sama. Dan kita mencoba untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena Bapa telah mengampuni kita. Dengan demikian, suasana dalam dunia akan semakin damai, dan benih akan tumbuh dalam kebaikan dan cinta kasih. Dan kita mohon agar kita dijauhkan, dijaga daripada pencobaan, sehingga kita terbebas dari kecenderungan kejahatan. Dan kita mohon agar hidup dan karya-karya kita dijauhkan dari pengaruh-pengaruh kejahatan. Saudara-saudaraku terkasih, kalau berdoa Bapa kami, tolong direnungkan satu persatu. Bapa kami bukan Bapa saya. Kita bersaudara dengan siapapun yang menyebut Allah sebagai Bapa. Kita tunjukkan dengan sikap kita sebagai saudara satu dengan yang lain, saling tolong menolong dan penuh cinta kasih. Mudah-mudahan dengan benar-benar menghayati, nyatakan doa Bapa dengan masyarakat, kita akan membantu sabdala itu berkembang, bertumbuh di atas muka bumi, dan menghadirkan datangnya kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah Kau ajari doa yang amat sangat luar biasa bagusnya. Bila kami wujud nyatakan akan menghadirkan kerajaan-Mu.
mampukanlah kami untuk selalu mendoakan dan merenungkan doa Bapa kami itu dalam hidup kami setiap hari, agar akhirnya kami semakin dimampukan untuk ambil bagian di dalam menyuburkan benih sabdamu di atas muka bumi. Hingga akhirnya benih itu akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat, dan dengan demikian menghasilkan kerajaan Allah datang di atas muka bumi. Biarlah akhirnya semua orang mengalami kasih dan pengampunan-Mu. Semoga Engkau mendorong umat untuk terus menghayati doa itu, sehingga iman mereka semakin berkembang mendalam. Semoga Engkau menyembuhkan umat-Mu yang sakit, menerima mereka dalam pangkuan-Mu yang telah berpulang menghadap-Mu. Memberikan harapan baru bagi mereka yang putus asa. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya umat merasakan kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai dan dampingi mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya himbau, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, agar kita sehat dan terbebas dari virus corona. Dengan hidup dan pola sehat, kita akan mampu juga memberikan kesehatan kepada sesama kita. Terima kasih untuk semua yang telah ikut terlibat dalam dinamika gereja dengan caranya masing-masing, yang sungguh memberikan dukungan pelayanan gereja, baik dengan doa-doanya, dengan tenaga dan karya, maupun dengan dana, yang semuanya akan memberikan kontribusi bagi umat. Korban banjir sudah mulai pulang ke rumah. Masih diperlukan alat-alat kebersihan, alat mandi, sehingga mereka tetap sehat karena rumahnya juga bersih. Maka telah dibuka kesempatan, masih ingin menyampaikan sumbangan untuk mereka. Sudah kita salurkan beberapa paket kebersihan, alat mandi dan beras bagi mereka yang telah pulang ke rumah masing-masing. Masih beberapa pengungsi yang masih baru akan pulang dalam waktu dekat ini. Setiap Jumat ada kesempatan untuk merenungkan sengsara Tuhan dalam doa jalan salib, yang dilanjutkan dengan misa. Saya undang umat untuk semakin rajin merenungkan salib Tuhan dalam ibadah jalan salib itu. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang terus berdinamika bersama gereja. Selamat pagi, selamat merenungkan,
Salam sehat. Tuhan memberkati.